warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahira dengan NIM 2032390. Mata kuliah Manajemen Strategi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sumiani MPDI. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menganalisis lingkungan internal lembaga pendidikan dan faktor-faktor lingkungan internal pendidikan. Poin pertama, analisis lingkungan internal lembaga pendidikan. Pengertian lingkungan internal lembaga pendidikan. Lingkungan internal lembaga pendidikan adalah seluruh faktor, kondisi, dan sumber daya yang berada dalam kendali lembaga dan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan. Menurut Lenenburg dan Ornstein 2012, lingkungan internal mencakup elemen organisasi yang dapat dikendalikan manajemen untuk mencapai tujuan pendidikan. Lingkungan internal bersifat tangible atau fisik dan intangible atau nilai, budaya, norma. Lingkungan internal menentukan bagaimana pendidikan dijalankan sehari-hari, mulai dari proses pembelajaran hingga budaya kerja di sekolah. Selanjutnya, karakteristik lingkungan internal pendidikan merupakan ekosistem organisasional yang saling berinteraksi, berfokus pada proses transformasi manusia melalui pembelajaran, mencakup dimensi manajerial, pedagogis, dan psikologis, menjadi dasar terciptanya iklim belajar yang kondusif. Berbeda dari organisasi lain, lingkungan internal pendidikan sangat menekankan pada pembentukan manusia, bukan hanya hasil kerja organisasi. Selanjutnya, komponen lingkungan internal atau SDM dan sarana prasarana. Sumber daya manusia terdiri dari guru, tenaga kependidikan, pimpinan, dan peserta didik. Kompetensi pendidik, pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. SDM menentukan kualitas interaksi dan pembelajaran. Sarana dan prasarana. Sarana terdiri dari media, alat belajar, teknologi. Sedangkan prasarana, ruang guru, laboratorium, perpustakaan. Mendukung pembelajaran efektif dan nyaman. SDM adalah inti pendidikan, sedangkan sarana prasarana menjadi pendukung utama proses pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, komponen lingkungan internal atau budaya organisasi dan kurikulum. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan kebiasaan warga sekolah, membentuk identitas, perilaku, dan iklim akademik, mendorong komitmen, disiplin, dan inovasi. Sedangkan kurikulum merupakan pedoman tujuan, materi, metode, dan evaluasi pembelajaran, mencakup kurikulum tertulis, diajarkan, dipelajari, dan tersembunyi, harus relevan, fleksibel, dan responsif. Budaya organisasi membentuk karakter warga sekolah, sementara kurikulum mengarahkan seluruh proses pembelajaran. Selanjutnya, peran lingkungan internal dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dan produktif, mendukung implementasi strategi pendidikan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, membentuk karakter dan kompetensi peserta didik, membantu lembaga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Lingkungan internal yang berkualitas memungkinkan lembaga pendidikan
mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya poin B, tanggung jawab manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Engkoswara dan Komariah 2010 menyatakan bahwa manajemen pendidikan merupakan ilmu dan seni mengelola sumber daya pendidikan agar tercipta suasana belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara optimal. Manajemen pendidikan memiliki karakteristik khusus karena berfokus pada proses transformasi manusia melalui pendidikan, bukan sekadar pengelolaan organisasi. Fungsi dan level manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan dikenal dengan POLC, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan menetapkan tujuan dan strategi, pengorganisasian mengatur struktur dan tugas, kepemimpinan menggerakkan sumber daya manusia, dan pengendalian memastikan tujuan tercapai. Manajemen pendidikan diterapkan pada level nasional, daerah, dan satuan pendidikan melalui prinsip manajemen berbasis sekolah. Peran manajemen dalam mengelola lingkungan internal. Manajemen berperan mensinergikan seluruh komponen lingkungan internal seperti SDM, sarana prasarana, budaya organisasi, dan kurikulum. Manajemen mengoptimalkan sumber daya yang terbatas agar digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Selain itu, manajemen pendidikan berfungsi sebagai agen perubahan, inovasi, serta menjamin mutu pendidikan melalui sistem evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tanggung jawab kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan lembaga pendidikan dan memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kepala sekolah menyusun perencanaan sekolah, mengelola sumber daya, dan melakukan supervisi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas guru. Tenaga kependidikan mendukung operasional sekolah sesuai bidang tugasnya, dan kolaborasi yang baik menjadi kunci efektivitas manajemen pendidikan. Strategi peningkatan kualitas lingkungan internal, yaitu peningkatan kualitas dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Pengelolaan sarana prasarana dilakukan secara terencana, terawat, dan optimal. Penguatan budaya organisasi dan pengembangan kurikulum yang relevan serta inovatif mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya poin C, yaitu pengamatan lingkungan internal pendidikan. Pengertian pengamatan lingkungan internal adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi kondisi internal lembaga pendidikan, bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial. Staffelbeam 2003 melalui model CIPP menekankan pentingnya evaluasi input dan proses sebagai bagian dari lingkungan internal. Pengamatan internal berfokus pada perbaikan dari dalam, berbeda dengan evaluasi eksternal. Pengamatan ini membantu lembaga memahami kondisi nyatanya sendiri agar kebijakan yang diambil tidak bersifat spekulatif. Selanjutnya, tujuan pengamatan lingkungan internal,
yaitu untuk mengetahui kondisi real lingkungan internal sebagai dasar perencanaan, monitoring pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan, evaluasi pencapaian tujuan dan standar mutu, akuntabilitas dan transparansi kepada stakeholder, mendukung akreditasi dan kualitas asuransi eksternal. Pengamatan tidak hanya untuk mengetahui kondisi, tetapi juga untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengamatan atau observasi, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan, observasi pembelajaran di kelas, observasi kondisi sarana dan prasarana, observasi budaya organisasi dan iklim sekolah, menggunakan instrumen terstruktur dan dilakukan secara berulang. Observasi memungkinkan manajemen melihat langsung realitas di lapangan, baik dari proses pembelajaran maupun kondisi fisik dan sosial sekolah. Selanjutnya, metode pengamatan atau evaluasi dan analisis SWOT. Evaluasi kinerja SDM terdiri dari guru dan tenaga pendidikan, evaluasi kurikulum dan program pendidikan, evaluasi sarana dan prasarana. Analisis SWOT, yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan internal, dilakukan secara partisipatif, menjadi dasar perumusan strategi pengembangan. Evaluasi dan SWOT membantu lembaga memahami apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki secara objektif. Selanjutnya, manfaat pengamatan lingkungan internal, yaitu untuk mendukung perencanaan berbasis data, membantu diagnosis masalah dan akar penyebabnya, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan stakeholder, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan pengembangan SDM. Dengan pengamatan yang baik, lembaga pendidikan tidak hanya mengontrol, tetapi juga belajar dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan internal lembaga pendidikan merupakan faktor strategis yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dan berada dalam kendali manajemen. Melalui manajemen pendidikan yang efektif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, hingga pengendalian, seluruh komponen internal seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, budaya organisasi, dan kurikulum dapat disinergikan secara optimal. Pengamatan lingkungan internal yang dilakukan secara sistematis melalui observasi, evaluasi, dan analisis SWOT menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis data, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta menjamin mutu pendidikan secara akuntabel dan berkelanjutan. Demikian video penjelasan materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.